cracking. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Hari ini saya akan membahas mengenai topik apakah Yesus makan babi dan mengapa orang Kristen makan babi. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Nabi Isa sebagai penyempurna ajaran Nabi Musa mengharamkan makan babi. Oleh karena itu dalam Injil Kristen yang sekarang disucikan oleh mereka, tidak satupun ayat yang menceritakan Nabi Isa atau Yesus makan babi. Begitu pula murid-murid Nabi Isa, terutama yang 12 sebagai lambang 12 suku Bani Israel, juga tidak pernah makan babi. Sedangkan penyembah Nabi Isa yang mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhan, karena sudah terbiasa makan babi, maka yang disembah mengharamkan babi, terus penyembahnya suka babi. Akhirnya dibuatlah ayat yang menyatakan seakan-akan bahwa ini berasal dari mulut Nabi Isa. Ayat yang menghalalkan segala makanan termasuk babi. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share. Apakah Yesus makan babi dan mengapa orang Kristen makan babi? Babi adalah binatang yang kontroversial dan sering menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Inti persoalannya sederhana. Apakah babi itu halal sehingga diperbolehkan dikonsumsi? Atau babi itu haram dan dilarang untuk dimakan? Baru-baru ini sempat viral tentang babi Ambo yang adalah rendang babi yang kemudian menimbulkan perdebatan. Intinya sih sederhana. Apakah babi itu diperbolehkan untuk dimakan? Yang jelas, ada dua tradisi agama besar yang memiliki larangan untuk tidak memakan daging babi atau dilarang makan babi, atau berbagai produk yang terkait dengan babi itu dilarang dimakan. Kedua agama besar itu adalah agama Yahudi dan agama Islam. Untuk sejumlah agama lain atau sejumlah tradisi agama lain seperti Kristen dan beberapa agama lokal, tidak ada larangan secara khusus untuk memakan daging babi. Artinya boleh makan daging babi. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah dia memakan daging babi atau tidak? Karena Yesus itu lahir di Yahudi, besar di lingkungan Yahudi, terikat dengan agama Yahudi, Yesus memang tidak makan daging babi. Tidak ada di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu makan daging babi. Dalam Ulangan 14 ayat 8 ada larangan dalam perjanjian lama. Dikatakan juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Tetapi harus diingat juga bahwa setelah peristiwa air bah, jelas Nuh dan keluarganya itu diperbolehkan memakan semua binatang yang bergerak. Buktinya apa? Kejadian 9 ayat 3 mengatakan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau.
Di situ dikatakan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, termasuk babi. Tetapi di dalam Injil Markus 7 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus berkata begini, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidakkah kamu tahu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, ke dalam perutnya, lalu dibuang, dijamban. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa berdasarkan ayat ini tidak ada makanan yang dilarang. Semuanya menjadi makanan yang halal. Harus diingat, makanan tidak dapat meningkatkan atau menurunkan kadar keimanan seseorang. Makanan itu nggak ada pengaruhnya dengan iman. Orang makan babi, lalu kemudian tidak bisa dikaitkan dengan apakah dia itu kurang beriman atau beriman. Karena itu, dengan tegas Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menulis, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu ditulis dalam Roma 14 ayat 17. Di sini Paulus mengatakan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minum. Orang masuk sorga bukan masalah makan atau tidak makan babi. Artinya, makanan dan minuman tidak dapat membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Tidak dapat juga dijadikan sebagai tiket untuk masuk surga. Orang makan babi tidak boleh masuk surga. Tidak ada juga seperti itu. Karena itu perlu dijaga supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagi yang memakan dan yang tidak memakan, jangan saling menghakimi. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bahwa semua makanan itu halal, tetapi tidak semua berguna. Untuk itu kita perlu berhikmat di dalam memilih makanan apa yang baik untuk kesehatan dan makanan apa yang tidak baik untuk kesehatan. Ada ilmu kesehatan yang mempelajari hal itu. Ada anjuran untuk memakan atau menghindari makanan tertentu demi kesehatan. Dan itu baik, tetapi bukan didasarkan kepada halal atau tidak halal, masuk surga atau tidak masuk surga, tetapi karena alasan kesehatan. Kalau Anda makan babi, silahkan Anda makan. Tapi kalau Anda tidak makan daging babi, jangan Anda makan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.